depan Hotel Jamaah Haji di Kota Mekah. Dan di hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah, para tamu-tamu Allah, calon jamaah haji, mereka mulai bergerak ya dari hotelnya, membawa tas menuju ke Mina, menuju ke Arafah. Dari Mekah, gugusan tanah bersejarah, lautan jemaah yang hendak bertolak menuju Mina menyuguhkan pemandangan menakjubkan. Terletak di sekitar 7 km dari Masjidil Haram, Mina, tempat yang paling dirindukan di muka bumi oleh umat muslim seluruh dunia inilah, disesaki para pencari rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mina menjadi bagian terpenting dari ritual haji, tempat para jamaah akan melangsungkan perjalanan ibadah haji. Dan inilah suasana puncak ibadah haji, sekaligus cerita para jamaah haji Indonesia yang mulai melangsungkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Mina, hingga situasi terkini langsung dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Ya, pemirsa Insert Trans TV, saat ini saya melaporkan dari kota Mekah. Saat ini saya berada di tenda-tenda Arafah. Saat ini banyak calon jemaah haji yang bisa dikatakan sudah melakukan tadi wukuf ya di sini. Di sini terlihat juga banyak sekali para calon jemaah haji Indonesia yang lagi mungkin melakukan doa, kita lihat. Ya, saat ini juga saya melihat untuk keadaan di sini juga cukup bisa dikatakan kondusif ya. Karena apa ya? Karena sangat teratur di sini dari segi makanan, tenda, semua fasilitasnya sangat dipenuhi oleh pemerintahan kota Mekah, kota Arab Saudi. Ya, relatif kelihatannya sangat ketat sekali. Semua yang masuk ke kota Mekah pun mau melaksanakan ibadah umrah saja misalnya, itu harus ada. Kalau tidak ada kartu masuk itu dianggapnya ilegal, khawatir ilegal. Alhamdulillah relatif baik, cuma karena memang program untuk pelaksanaan haji yang berbasis syariah ini, penanganannya, pengelolaannya dari mulai transportasi, kemudian akomodasinya, konsumsinya, ya, agak sedikit ya, berdampak begitu terhadap jemaah haji, baik jemaah haji kita Indonesia maupun mungkin jemaah haji dari mancanegara, dari negara-negara lain. Dan dari tempat yang diberkati inilah, Ivan Gunawan berbagai pengalaman spiritual yang dirasakan sejak menginjakan kaki di Tanah Suci, merasakan betapa hati begitu tenang sekalipun melewati perjalanan yang panjang melawan cuaca panas dan gelombang manusia yang tiada berujung mendatangi tempat-tempat suci untuk berdoa. Assalamualaikum, saat ini saya sedang berada di Arafah, sedang menjalankan wukuf. Di tengah-tengah kita berdoa, Masya Allahnya. Kan namanya kita mau pergi jauh, mau ibadah, jadi aku minta doa restu dari mama. Semoga orang tua meridhoi, mengikhlaskan. Jadi nanti ibadahnya benar-benar nyaman, benar-benar tenang. Mau ibadah kita diundang sama Allah, kenapa harus ada pressure? Jadi harus nikmatin aja gitu, karena ini kan undangan Allah, nggak semua orang bisa diundang. Aku alhamdulillah dapat undangan tersebut, ya insya Allah bisa menjalani. Tanah Suci dengan segala kesakralannya menjadi pusat orientasi ibadah, juga tempat banyak orang menemukan hidayah serta rahmat. Bahkan selain Ivan Gunawan, perjalanan ibadah haji kali ini juga menjadi momen istimewa bagi pasangan Iris Bella dan Haldi Sabri, meretas kebersamaan sekaligus meneguhkan cinta mereka. Ini menjadi momen perdana bagi Iris dan Haldi menunaikan ibadah haji setelah menikah pada bulan Oktober lalu. Dan di tempat ini, Pasha Ungu dan Adelia menunaikan ibadah haji bersama. Meski Pasha Ungu sempat sibuk karena bertugas sebagai pengawas haji DPR RI, setidaknya ibadah dan perjalanan meretas iman dan ketakwaannya selama menuju Mina tetap berjalan khusyuk. Dan hadir juga Tia Aristia yang juga berkesempatan menunaikan ibadah haji setelah penantian yang cukup lama. Tak sampai di situ, di kesempatan ini pula, Ustadz Dedi Sulaiman kembali menginjakan kaki di Tanah Suci dengan menggunakan fasilitas VIP lewat support Raffi Ahmad.
Ini berbagai macam warna orang, tingginya, ada yang mata sipit, ada yang kulitnya hitam banget, ada yang mancung hidungnya biru matanya. Semua orang berkumpul di sini, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, bangsa, tapi kita bersatu. Gak ada yang dorong-dorongan, gak ada yang desak-desakan. Semua meskipun jutaan orang itu bertawaf, tetap saling menghormati, saling ucap salam. Aku rasalah haji ini memang gambaran perkumpulan kita nanti di akhirat yang di padang mahsyar. Jadi kita akan dikumpulkan lagi untuk dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Jadi aku bilang sama teman-teman, jangan sampai kita udah sampai di Mekah terus nggak ketemu pemilik rumah. Kayak orang datang ke kondangan kan, kita bikin acara kondangan itu kadang-kadang kan yang datang, maaf ya, bukan tamu undangan aja, yang nggak diundang juga datang ada kan. Nah, bahkan ada tamu undangan tapi nggak ketemu tuan rumah juga ada. Jadi saya bilang sama teman-teman, ya kita tunaikan haji, bawa hati, ya, bawa keikhlasan, jangan sombong. Oh, mentang-mentang gue dapat visa nih, gue kekasih Allah, lu nggak dapat, bukan begitu. Alhamdulillah, kalau aku pribadi sini tahun kedua dan tahun yang berturut-turut gitu dia. Ya kalau tahun kemarin kan diajak haji bareng keluarga, keluarganya Raffi dan beberapa karyawan. Kalau tahun ini ya diberangkatkan nemenin Ustadz Dery. Jadi nemenin Ustadz Dery juga di sini gitu. Buat ngebimbing Ustadz Dery sebenarnya. Ustadz Dery takut salah-salah bacaan gitu, kita bimbing gitu. Jadi bareng-bareng aja mau Ustadz Dery. Jadi aku pribadi bersyukur, maksudnya selain selain diberangkatkan haji, ternyata ada yang ngebimbing juga sekarang secara langsung gitu. Banyak kita muzakarah, bicara-bicara dakwah agama gitu. Nyaris tak terhitung jumlah manusia yang terus berduyun-duyun menuju Tanah Suci. Dari begitu banyak jemaah haji, mengalir pula cerita pasangan suami istri yang harus terpisah selama menjalani ibadah haji. Pak Sutri ini perlihatkan bagaimana ia dan sang suami berada di hotel berbeda dengan jarak 4 km. Tapi jarak tak menjadi batu sandungan bagi pasangan ini untuk bisa bertemu. Namun di antara kisah haru yang membalut hati para jemaah haji yang berhasil menunaikan ibadah haji, ada pula potret miris dari sebagian jemaah yang menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal. Yang terbaru, polisi Arab Saudi menyergap calon jemaah haji di gurun. Kuat diduga, para calon jemaah haji ini tidak memiliki visa haji. Namun yang cukup amat mengiris batin, gara-gara tidak memiliki visa haji, nasib tragis justru menimpa salah satu jemaah haji asal desa Belumbungan Pamekasan, Madura, yang ditemukan meninggal dunia di gurun pasir Arab Saudi. Ia nekat menempuh perjalanan haji secara non-prosedural demi mewujudkan impian ke Tanah Suci. Namun niat suci itu berakhir duka. Itu berangkatnya visanya itu pakai visa umroh, cuman dari travelnya itu diiming-imingi itu jalur khusus katanya. Itu berapa Pak?
Biayanya itu karena bayarnya itu 2 tahun yang lalu itu informasinya dari pihak keluarga itu 105 juta. 105 juta. Bareng berapa orang? Per 1 orang itu. Yang berangkat itu sama budinya itu 2 orang berarti 210 semuanya 2 orang. Informasi yang saya dapat waktu penangkapan itu informasinya 13 orang, yang ketangkap 4 jadi 9. Yang ketangkap 4, yang 9 itu dibuang ke Jeddah. Yang 3 orang itu termasuk almarhum itu 3 orang itu mau kembali lagi ke Mekah. Makanya banyak sekali pengetatan saat ini, Mbak, yang boleh masuk ke Mekah, kota Mekah, hanya mereka yang mendapatkan izin masuk ke kota Mekah atau yang memiliki visa haji. Bahkan area Masjidil Haram hanya bisa dimasuki orang yang datang dengan kartu nusuk. Kartu nusuk ini artinya mereka sudah memiliki visa haji dan berhak melaksanakan haji. Kalau tidak, mereka tidak boleh beribadah di dalam Masjidil Haram. Begitu ketatnya tahun ini. Sementara di sisi lain, jemaah haji yang nekat menunaikan ibadah haji secara non-prosedural atau ilegal terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, terkuak ada 700 lebih calon jemaah haji yang keberangkatannya dicegah karena tidak memiliki visa haji. Sementara di potret lain, Badan Pengawas Haji yang digagas DPR pun melakukan inspeksi mulai dari makanan para jemaah haji, fasilitas, serta juga memastikan kelengkapan surat salah satunya visa haji. Kami, Imigrasi Soekarno-Hatta, berhasil menunda keberangkatan sejumlah 719 penumpang yang bertujuan akhir ke Saudi Arabia untuk ibadah haji secara non-prosedural. Modus ada beberapa yang digunakan. Yang mudah teridentifikasi diantaranya seperti 790 orang yang kami berhasil cegah keberangkatannya. Mereka rata-rata sudah menggunakan pakaian layaknya mereka akan berangkat untuk beribadah haji. Seperti apa pula kisah seorang pengrajin beduk masjid yang menggunakan bahan dari kulit sapi kurban? Seperti apa kisahnya? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.